mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-33. "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?" Renungan hari ini berjudul To Infinity and Beyond, ditulis oleh Elisa Morgan. Sahabat ODB, di dalam film animasi Toy Story, mainan seorang anak menjadi hidup setiap kali anak meninggalkan ruangan atau sedang tidur. Salah satu karakter, polisi luar angkasa bernama Buzz Lightyear, sering menunjukkan kemampuannya terbang mengelilingi kamar tidur seraya meneriakkan ungkapan khasnya, "To Infinity and Beyond." Secara harfiah berarti menuju yang tak terhingga dan lebih jauh lagi. Itu ungkapan yang tidak mudah dipahami. Bukankah yang tak terhingga itu sudah batas terjauh yang dapat kita capai? Bagaimana mungkin ada sesuatu yang lebih jauh lagi dari yang tak terhingga? Dengan mengambil hikmah dari perkataan bijak para filsuf Yunani kuno,
Ahli matematika Ian Stewart berpendapat bahwa apa yang lebih jauh dari yang tak terhingga adalah ke tak terhinggaan yang lebih jauh lagi, tanpa akhir dan tak berujung. Sahabat ODB, Tuhan Yesus tampaknya menerapkan prinsip ini dalam hal pengampunan. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang mengampuni sesama, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah sampai 7 kali? Maka Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus selalu menceritakan perumpamaan yang membandingkan seorang raja yang murah hati dengan sosok hamba yang tidak mau berbelas kasih. Untuk menegaskan bahwa ketika seseorang benar-benar menyesali kesalahannya, maka tidak ada batas berapa kali orang tersebut harus kita ampuni. Kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita, berulang-ulang, terus-menerus, bahkan tanpa akhir. Sahabat ODB, rasanya itu mustahil bagi kita. Itulah sebabnya kita perlu terus meminta pertolongan Allah. Hanya dengan kekuatannya kita sanggup melakukannya. Orang yang sudah diampuni akan rela mengampuni sesamanya, terus-menerus, tanpa akhir. Sahabat ODB, siapa yang membutuhkan pengampunan dari Anda? Lalu apa artinya mengampuni orang lain dengan cara yang memuliakan mereka dan juga Allah? Mari kita berdoa. Ya Bapa, mampukanlah aku untuk mengampuni dengan murah hati dan bijaksana seperti Engkau mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.